Halo Sobat Trader, selamat sore. Ya, kembali lagi dengan saya Hendra. Sesuai janji saya dari video sebelumnya, ya, di video tadi pagi ya, saya sudah jelaskan bahwa saya akan coba bahas roadmap atau forecast beberapa cryptocurrency yang akan kita tradingkan, ya, dengan menggunakan strategi yang sama, yaitu teknik supply and demand. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum paham bagaimana cara trading di cryptocurrency, teman-teman bisa join di grup free ya, free group. Kita ada Pau Crypto, itu free, teman-teman bisa dapatkan secara free, ada ebook. Kemudian saya buat ya, saya pernah buat tahun 2018 kalau tidak salah saya ya. Saya ada buatkan ebook Pau. Di sini saya jelaskan detail bagaimana cara pendaftaran, kemudian bagaimana cara entry-nya seperti apa, ya. Ini mungkin akan ada sedikit perbedaan. Ya, akan ada sedikit perbedaan. Tahun 2018 ini masih menggunakan domain bitcoin.co.id dan saat ini sudah menggunakan website baru, domain baru, yaitu Indodax. Ya, teman-teman bisa dapatkan ini free, teman-teman bisa pelajari. Ya, oke, kembali lagi ke chart. Nah, ini adalah platform daripada platform Binance. Ya, ini platform ini banyak sekali digunakan oleh hampir sebagian besar trader di dunia yang saat ini sedang trading di cryptocurrency. Ya, nah berbicara tentang kripto ini sendiri, ini banyak sekali kita bisa tradingkan Bitcoin, ya. Selain Bitcoin kita bisa trading di pair yang lain, ya. Nah, Anda bisa melihat di sini ada BNB, ETH, ADA, SEM, RAVE dan seterusnya. Ini adalah turunan daripada BTC, Bitcoin, atau kita menyebutnya sebagai altcoin. Ya, nah, yang Anda lihat di tampilan layar depan ini adalah platform daripada Binance, teman-teman. Ini adalah platform daripada Binance. Nah, apa yang membedakan cryptocurrency ini ya dengan forex market? Nah, forex market karena sifatnya adalah decentralized, ya, sifatnya ini tidak tersentral gitu ya. Dan kemudian menggunakan leverage, maka kita bisa melakukan transaksi dua arah. Kita bisa buy juga bisa melakukan posisi sell. Nah, di cryptocurrency ini sendiri ada sebenarnya Anda bisa melakukan trading dua arah, yaitu kita bisa menggunakan Binance Future. Itu nanti saya akan jelaskan setelah saya jelaskan dulu ya. Setelah saya jelaskan dulu perkenalan daripada platform daripada Binance dan Indodax, ya. Kita bisa melakukan trading dua arah, yaitu menggunakan Binance Future. Nah, yang Anda lihat saat ini adalah Binance Spot. Binance Spot sama seperti saham, kita hanya bisa melakukan buy, kemudian beli di harga murah, kemudian jual di harga mahal. Dan kita tidak bisa sebaliknya, seperti itu. Nah, kemudian Anda juga melihat di bagian sebelah kanan ini ada order book. Ini adalah order yang dilempar ke market ya. Anda bisa lihat di sini. Yang bagian bawah ini adalah bagian bid, sedangkan ini adalah bagian over atau ask. Yang paling atas ini adalah best price untuk bid, sedangkan yang bagian bawah ini adalah best price untuk over. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian apalagi? Sebelah sini ini adalah trades. Ini adalah running trade, ya, transaksi yang sedang berjalan saat ini dalam real time, dalam hitungan detik ya. Kita lihat di sini. Oke, ini adalah Binance. Bagaimana dengan Indodax? Nah, kita lihat. Ini adalah platform Indodax. Ini punya website daripada Indonesia nih. Teman-teman yang mungkin masih pemula bisa mulai start dari sini dulu. Nah, ini adalah platform daripada Indodax. Nah, bagaimana jika Anda ingin melakukan posisi pembelian misalkan? Saya ambil contoh ya. Misalkan ini adalah Cardano. Cardano ini harganya, harga last price adalah 15.446. Anda bisa klik di sini. Oke, kemudian setelah Anda klik
Anda klik tombol advance. Nah, di sini kita bisa melakukan analisa. Oke, kita bisa melakukan analisa teknikal via platform daripada TradingView ya. Bukan MetaTrader, kita bisa menggunakan platform daripada TradingView. Nah, TradingView ini sendiri juga saya suka pakai ya. Kebetulan saya juga sering pakai ini platform TradingView. Saya bisa trading di kripto, saya trading di forex, juga saya trading saham. Saya selalu menggunakan TradingView karena menarik sekali. Ada banyak tools yang kita bisa gunakan. Ya. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu ya, karena ini kontennya berisi tentang bagaimana cara kita menganalisa market ya. Beberapa roadmap yang akan saya share ke teman-teman semua. Oke, sekarang kita mulai dari BNB ya. Kita start dari BNB yang ada di platform Indodax. Kalau kita lihat dari platform dari Indodax di sini, oke, sempat terjadi satu penurunan ya. Ada terjadi penurunan di bagian area ini. Kalau kita lihat ini berada di area supply. Oke, ini berada di area supply. Nah, kemudian harga di sini tertahan dari area resisten di level ini. Ya, di level ini tertahan di area resisten dan kita melihat ada satu rejection yang terjadi di sini ya. Coba kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil. Oke. Ini yang terjadi ya. Saat ini harga sedang ranging. Ya, saat ini harga sedang ranging. Untuk saya secara pribadi saya tidak akan melakukan posisi buy di sini karena area ini sudah tidak fresh ya, sudah retest sekali di sini. Ini retest berikutnya sangat rawan sekali. Nah, di mana kemungkinan tempat terbaik saya mau melakukan posisi buy? Saya akan lebih prefer untuk mencari peluang buy di sini. Ini di harga berapa ya? Kita coba lihat dulu di harga berapa ini. Kita lihat di di 3.563.336 sekian ya. Di sini cukup menarik ya. Lokasinya cukup menarik. Jadi saya akan hunting di area ini untuk cari peluang buy. Tinggal nanti menunggu reaksi harganya seperti apa di area itu ya. Nah, jadi ini level yang cukup menarik karena berada di tempat yang cukup oke menurut saya, membuat decision baru di sini. So, ini jadi level penting buat kita. Tapi apakah mungkin bisa naik? Bisa saja. Nah, bagaimana jika terjadi kenaikan? Terjadi kenaikan di sini sampai sejauh mana kemungkinan harga akan tertahan untuk short term-nya secara jangka pendek? Saya melihat sampai sini. Jangka pendek. Ya, secara jangka pendek ini berada di area ini. Ya, kenapa? Karena terjadi break daripada area demand di area ini ya. Kemudian membuat base baru. So, ini level yang menurut saya harus hati-hati ya. Jadi kalau Anda melakukan posisi buy di sini, tetap area TP di bagian sini. Ya, jadi kalau mau cari base price ya, saya lebih prefer sih di 3.560 sekian ini ya. Oke, kemudian kita kembali lagi, lanjut. Oke, kita lihat yang lain. Ada ya, kita coba ada. Kita lihat ada. Kita lihat ada sini. Oops, sorry. Kita lihat ambil aja di sini ya. Ada IDR. Oke, Cardano. Ya, Cardano. Coba kita lihat. Wow, Cardano sudah mengalami kenaikan yang lumayan. Dan saat ini mulai terjadi koreksi ya. Hati-hati ada candle rejection seperti ini rawan sekali terjadi dorongan dari seller. Oke, hati-hati. Ya, hati-hati Cardano. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kita lihat Bitcoin Diamond. BCD IDR. Nah, Bitcoin Diamond di sini kita lihat harga sempat tertahan dari resisten di sini. Ya, support become resisten. Ya.
dan penurunan yang terjadi juga tertahan dari resistance income support. Nah, melihat situasi seperti ini, saya lebih cenderung untuk wait and see terlebih dahulu ya. Saya tidak melakukan apapun karena kalaupun Anda melakukan posisi buy, harusnya ini sudah menjadi target maksimal harga. Ya, jadi untuk Bitcoin Diamond saya lebih cenderung untuk wait and see terlebih dahulu sampai ada satu decision break gitu ya, sampai ada satu decision break di area ini untuk rally, baru saya akan siap-siap buat cari peluang buy. Ya. Tapi selama ini belum terbentuk, saya masih wait and see untuk Bitcoin Diamond. Oke, apalagi Bitcoin Gold, kita lihat. BCG, Bitcoin Gold. Sebentar ya. BTG IDR. Oke, Bitcoin Gold, kita lihat. Bitcoin Gold masih ada kemungkinan untuk rally ya. Tapi juga sudah mulai terbatas di atas ini. Nah, kalau Anda mau mencari peluang terbaik untuk melakukan pembelian, saya anjurkan Anda bisa menunggu di sini. Hari ini ya. Di 250.000. Nah, di 250.000 ini Anda bisa cari peluang di sini, teman-teman. Ini tempat terbaik kita untuk cari peluang buy. Ya, jangan Anda mencoba untuk mengejar harga di sini karena sangat rawan jatuh ya. Ini berada di area supply. Ya, sangat rawan untuk diguyur nih. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati untuk yang berada di area ini. Saya lebih sedikit konservatif untuk menunggu harga termurahnya ya. Menunggu harga termurahnya. Atau kalau mau lebih oke lagi, nunggu sampai breakout all time high-nya. Ini kan nggak ada nih, nggak ada histori sebelah sini nih. Nggak ada. Oh oke, all time high sebelah sini ya. Ternyata ada di atas all time high. Nah, kita menunggu, lebih baik nunggu yang di sini terbreak. Nah, ini ada resisten. Ya, nunggu break terlebih dahulu. Baru kita bisa target ya kira-kira di level inilah. Ya, di level ini kita bisa cari pulang untuk take profit. Atau sekalian kita bisa menunggu di bagian bawah. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah Bitcoin Gold. Nah, setelah kita menggunakan platform daripada Indodax, nah bagaimana dengan ini, platform dari Binance? Oke, nah platform Binance ini menggunakan platform yang sama, yaitu kita menggunakan TradingView. Anda bisa menggunakan dari sebelah sini, ya Anda besarkan layarnya. Dan Anda bisa mulai menggunakan tools yang ada di sini. Atau juga Anda bisa menggunakan platform yang tidak langsung menggunakan dari Binance, akan tetapi langsung ke website dari TradingView. Ya, Anda tinggal ketikkan BTC USDT. Nah, kita menggunakan belakangnya T ya. Kalau kita menggunakan platform Binance, USD-nya itu selalu di belakangnya menggunakan T. T itu Tether. Ya. Jadi Anda bisa masukin di sini karena sama saja harganya. Ya. Tapi kalau saya secara pribadi, karena di Binance sendiri sudah sangat komplit platformnya, di TradingView sendiri sudah sangat lengkap. Ya, sudah sangat lengkap sekali. Jadi, ya oke lah. Ya, menurut saya oke di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan BTC USDT? Ya, BTC USDT ini saat ini mengalami kenaikan yang luar biasa di sini ya. Kita melihat kenaikan yang terjadi, mantul dari area support di sini, support kemudian naik ke atas, rally ke atas, dan sepertinya sulit untuk turun lagi ya, karena dia membuat base di area ini. Ya, base yang ini terjadi membuat base baru, dan Anda lihat ketika harga mencoba untuk break atas tapi digagal, kemudian tertahan lagi di area demand. Jadi saya pikir ada peluang BTC untuk lanjut naik. Ya, sangat besar kemungkinan Bitcoin lanjut naik. Ya. Nah, uniknya di
kripto, BTC ini semacam parameter untuk melihat kuat lemahnya cryptocurrency ya. Ya, untuk melihat koin-koin yang lain. Jadi kalau misalkan BTC menguat, semua yang lain itu akan menguat juga. Tapi kalau ini turun, yang lain akan ngikut. Ya, yang lain akan ngikut. Jadi itu uniknya. Ya, itu uniknya kalau kita untuk kita trading di kripto. Kemudian kita lihat lagi Ethereum. Ethereum ya. Ethereum masih ada kemungkinan untuk lanjut naik ya, masih ada. Akan tetapi kalau kita lihat dari sini, ini kena area supply, ini kena supply sini nih. Atau kalau kita look to the left, dia sebelah kiri, ini juga bisa kena left shoulder. Ya, kena left shoulder. Penurunan yang terjadi, kena area demand. Di situ. So, ada chance, ada peluang, ini lanjut naik. Nah, kalau kita besarkan lagi di sini, kita coba pakai time frame H1 ya. Saya seperti menemukan sebuah pola. Ya. Saya menemukan seperti sebuah pola di sini. Ini ada terbentuk handle ya, ini ada handle sini. Kemudian kalau kita besarkan di sini, ya ini mirip seperti cup. Ya, mirip seperti cup. Oke, ada peluang. Kalau ini break, handle-nya ini di break, maka akan kemungkinan besar ada peluang yang sangat-sangat besar sekali untuk harga lanjut naik. Ya, karena apa? Karena area supply ini sudah di-retest nih. Ini sudah di-retest. Ya, sudah di-retest kemudian tertahan dari area demand. Area demand inilah yang akhirnya menahan harga. Anda bisa siap-siap buat cari buy di sini ya. Anda bisa buy. Cari peluang buy dengan target oke ya, di sinilah misalkan nih. Nah, oke ini oke, menurut saya oke. Anda menunggu sampai break terlebih dahulu untuk kita siap-siap melakukan posisi buy. Batasi resiko ya, teman-teman ya. Anda batasi resiko. Tapi kalau ini nggak mampu break, kalau ini nggak mampu break, hati-hati ya, kalau ini nggak mampu break, harga akan turun lagi ke sini. Ya, harga akan turun kembali, baru dilanjutkan dengan kenaikan. Itu bisa terjadi atau memang benar-benar break. Ya, ini adalah Ethereum. Oke ya, sudah cukup jelas ya ini Ethereum. Kita bahas lagi, apalagi ya. Kita mulai dari market cap terbesarnya, saya urutkan dari market terbesar. Market cap terbesar itu ada di BNB BTC. Dilanjutkan dengan yang lain ya. Oke, Ethereum, kemudian ada Cardano, kemudian ada SAM di sini, lalu ada Rift, ada LTC. Oke, LTC, mari kita lihat. LTC. Ya, mirip ya. Bahkan ini sudah terjadi kenaikan yang luar biasa dari area demand ini. Di bagian area ini. Ya, di bagian sebelah sini ini mantul dari area demand. Kalau Anda bisa cari peluang di sini sangat cantik sekali nih ya. Anda bisa buy di situ. Dengan target mana? Dengan target Anda nge-buy di sini, mungkin ini menjadi target short term di sini. Ya, menjadi target jangka pendek. Bagaimana dengan harga yang saat ini terjadi? Melihat harga yang saat ini terbentuk, saya melihat ada peluang untuk jebol. Ya, LTS ini mungkin akan jebol sampai area all time high. Karena saya nggak melihat ada level-level penting di sini. Ya, ini pun ketika dia terjadi reject, kena area demand. Kena area demand. Jadi ada peluang untuk lanjut naik. Ya, oke kita bahas yang lain. Bagaimana dengan SAM? Nah, SAM saya nggak tahu apa yang mengakibatkan dia terjadi kejatuhan yang luar biasa, tapi menurut saya ini hal yang cukup menarik. Ya, jarang sekali kita bisa mendapatkan momen kejatuhan yang sedalam ini ya.
Oke, kalau kita lihat dari sini, saya lebih prefer untuk menunggu di sini. Ya, perhatikan ada momentum yang sangat besar terjadi di area ini. Jadi kita bisa antisipasi untuk menunggu di sini ya. Antisipasi untuk menunggu di area ini. Sini. Oke. Jadi buat Anda yang melakukan posisi buy saat ini hati-hati ya. Maka best price untuk melakukan posisi buy saya akan all in di sini. Oke, saya akan all in di sini. Di harga berapa ini? Saya akan all in di sini. Saya akan masuk dan kita berharap ini akan begini. Dengan target kenaikan, ya dengan target kenaikan saya nggak jauh-jauh karena saya melihat di sini ada decision baru di sini, maka saya memutuskan untuk take profit terlebih dahulu di sini. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Skenario saya yang terjadi adalah begini polanya. Mungkin dia akan naik ke atas. Oke, ini mungkin bisa prediksi saya bisa benar bisa salah ya. Tinggal kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh market kemudian. Saya nggak tahu secara pasti. Tapi jika ini yang terjadi, maka kemungkinan terjadi adalah harga kemungkinan akan jatuh terlebih dahulu. Lalu kemudian akan lanjut terbang. Setelah mantul, direspon dulu oleh market, maka dia akan lanjut terbang kembali. Ya, kemungkinan akan seperti ini. Jadi saya akan mengambil peluang untuk buy kembali di sini, retest kedua di level ini. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, jadi siap-siap saya akan peluang buy dulu. Saya akan all in di sini dengan target dengan batas kerugian. Saya harus batasi kerugian di sini ya, karena kita tidak tahu secara pasti apakah benar-benar turun dalam gitu ya. Tapi yang pasti area ini sangat menarik sekali untuk kita amati ya. Saya akan siap-siap mencari peluang buy di area ini. Kemudian kita bahas lagi, ini ada banyak sekali teman-teman bisa lihat, ini ada AVSDT. Ya, nah ini ada Anda melihat ini ada 10 kali, ya 3 kali dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah margin ya teman-teman. Ini kita bisa berhutang di Binance sebesar 10 kalinya. Ya, leverage-nya atau ya kita bisa menyebut bahwa leverage-nya itu 10 kali. Ya, ini 3 kali. Ya, seperti itu. Dan ini biasanya kita gunakan di Binance margin. Ya. Di sini ada bagian Binance margin. Ya, ada bagian margin. Nah, ini ada bagian margin di sini. Ya. Nah, bagaimana dengan Anda bisa trading dua arah? Kita bisa menggunakan Binance Future. Di Binance Future kita bisa melakukan buy, juga kita bisa melakukan posisi sell. Ya. Yang membedakan seperti itu. Tapi yang menjadi satu perbedaan lagi dari Binance Spot adalah kalau Anda trading di Binance Future, maka saldo wallet Anda harus di-convert ke Binance Future. Ya, Anda nggak bisa trading di Binance Future kalau menggunakan saldo dari saldo spot. Ya, jadi kita menggunakan saldo dari spot, kemudian kita transfer dari sini. Ya, saya sudah masukin semua di Binance Spot, saya belum masukin di kita bisa transfer dua arah ya. Anda mau transfer dari spot ke Binance Future atau sebaliknya. Anda tinggal klik tombol transfer di sini, nanti saldonya di sini akan masuk, akan berpindah dari saldo wallet ya, saldo wallet dari Binance Spot ke Binance Future seperti itu. Dan di sini ada opsi untuk posisi buy dan sell di sini. Buy long, sell short. Sedangkan kalau Anda menggunakan spot, pilihan ini nggak ada, cuman long aja. Ya, cuman pilihan untuk buy. Buy, kemudian sell. Sell di harga tinggi, kemudian kita bisa buy di harga terendah. Seperti itu aja. Ya. Oke, cukup, saya pikir cukup sekian perkenalan kita untuk hari ini untuk platform Binance, kemudian Indodax. Ya, ini hanya perkenalan di awal. Insya Allah nanti ke depannya saya akan coba bahas hal-hal yang mendalam, lebih jauh, kemudian bagaimana cara kita melakukan transaksinya. Ya, kita akan nanti coba
lihat di market, kemudian jika ada peluang kita akan live trade ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk belajar teknik dari Price Action Warrior, Anda bisa lihat di Google Play. Di situ ada 55 halaman free, Anda bisa pelajari secara bebas. Ya, Anda silakan baca. Saya sudah buatkan lebih kurang sekitar 259 halaman. Atau juga kalau Anda tertarik dengan e-booknya, Anda bisa langsung PM saya langsung. Ya. Dan di e-book memang saya jelaskan untuk khusus untuk forex market, tapi pada prinsipnya ini bisa digunakan di baik di saham, kripto juga forex market. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Selamat siang, happy weekend. Bye.